Saudara, saya bersyukur pada pagi hari ini, baik kita yang ada di ruang ibadah ini, maupun saudara-saudara yang ada di rumah mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memeliharakan saudara, dan pada pagi hari ini juga kalau saudara beribadah dengan sungguh-sungguh baik yang di tempat ini maupun di rumah, saudara akan diberkati, menerima, mengambil berkatnya. Ya, Tuhan memberikan, kalau kita tidak mengambil, ya tidak punya. Ya, mengambil berkatnya. Pada pagi hari ini, saudara, saya akan mulai dengan seri khotbah untuk bulan Oktober, yaitu tentang gereja yang misioner. Misioner itu artinya memenangkan jiwa. Ya, memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa untuk siapa? Memenangkan jiwa untuk kerajaan sorga. Karena apa? Karena kita sudah dimenangkan dari kegelapan, dari kematian, dari kebinasaan ke dalam kerajaan surga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Allah. Ya, karena ada banyak orang juga Kristen, tapi Kristenan. Cuma ngomongnya saja, tapi sebetulnya hatinya tidak. Ya, saudara-saudara, tapi saya berharap, saya berdoa, semua jemaat ini adalah orang yang hatinya Kristen, tindakannya Kristen, telah benar-benar mengecap kebaikan Allah. Ya, mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, hari ini dengan judul Surat Terbuka Kristus. Saudara, surat terbuka itu, namanya juga surat terbuka, bisa dibaca oleh semua orang. Kalau surat tertutup, sampul tertutup hanya boleh dibaca oleh yang dituju. Kalau surat terbuka, semua orang boleh bacanya. Ya, 2 Korintus pasal 3, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, 10 hukum itu ditulis pada loh batu, tetapi pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia, di dalam hati saya dan hati saudara. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Surat terbuka Kristus. Saudara-saudara, mari slide berikutnya. Ya, tadi di akhir dari ayat yang kedua, supaya dapat dibaca oleh semua orang. Ternyata jelas bagi semua orang. Jelas apa? Bahwa kamu adalah surat terbuka Kristus. Jadi isinya tentang Kristus. Di mana? Di hati kita, yang dapat dibaca oleh semua orang. Ini adalah hal pertama yang harus ada pada jemaat Tuhan yang telah benar-benar mengalami kebaikan Allah. Ya, dalam hal ini berarti diselamatkan, ya, dipindahkan dari dalam maut kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dan kepada orang-orang ini Tuhan minta untuk memberikan kesaksian tentang Dia yang baik. Kenapa, saudara-saudara? Supaya berita tentang Tuhan Yesus itu didengar semua orang. Bukan berita tentang GBI Raja Wali, berita tentang Kristus. Ya, karena ada begitu banyak orang, slide berikutnya. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang tidak memiliki kesempatan masuk ke gereja
dan mendengar kisah Alkitab, kejadian-kejadian dalam Alkitab. Orang-orang ini ada di sekitar kita dan belum dijangkau dan mengenal Tuhan Yesus. Iya toh? Hanya berapa orang yang datang ke gereja, yang pernah datang ke gereja seumur hidupnya di seluruh dunia ini. Ada begitu banyak orang yang tidak pernah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tapi ini sebetulnya bukan hal yang sulit. Kalau saja setiap orang percaya, setiap orang yang sudah diselamatkan, memperhatikan akan hal ini. Menjadi surat terbuka untuk Kristus. Ya, dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, jadi orang melihat, itu membaca kehidupan kita. Ya, membaca surat yang ada pada kita, surat Kristus. Dengan demikian mereka akan tahu ya apa yang beda, apa yang nyata dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya ini. Saudara, saya ada satu cerita. Apa yang perlu Anda lakukan untuk menjadi surat terbuka Kristus? Ada satu cerita. Namanya apa ya? Agu lah. Atau Amar. Agu. Kan tidak ada yang namanya Agu. Berapa puluh tahun yang lalu, saudara, sekitar 50 tahun yang lalu, saudara kalau sudah tua itu ingat yang lama, yang baru lupa, makanya pikun itu menjengkelkan. Yang lama itu ingat, yang baru lupa. Jadi kalau sudah punya orang tua gampang marah, kenapa? Sudah pikun marah aja, habis yang baru lupa, yang lama ingat. Ya, kalau itulah saya sekarang, ya, yang lama ingat. Dia adalah seorang pemabok, penjudi, ya biasanya serta perokok berat, bukan narkoba, zaman dulu belum ada. Nah, kok Agu? Satu hari dia datang ke gereja, lalu rajin ke gereja. Tapi ada satu hal yang saya lihat. Kalau dulu kan orang gereja bawa Alkitab. Alkitabnya itu ditinggal di gereja, dikasih nama sama dia, ditinggal di gereja. Lalu satu hari saya punya kesempatan untuk bertanya sama dia, kok Alkitabnya ditinggal di gereja, saya bilang. Saya dulu ke gereja itu dari Minggu sampai Sabtu itu di gereja terus. Paling enggak setiap sore itu paling harus ada di gereja, ada saja acara. Nah, tapi Alkitabnya ditinggal terus, kenapa? Iyalah, biar enggak dipoyoi sama teman-teman, ngerti dipoyoi enggak? Apa ya? Diejek, dibully. Kenapa? Kalau gua dibilang keluar rumah bawa Alkitab pasti dan aku ke gereja ya. Bagus sekarang ke gereja ya. Gua kan malu katanya. Jadi biar aja Alkitabnya di sana. Gua keluar ya pakai pakaian biasa. Alkitab ke gereja. Orang enggak pernah tahu. Dalam kehidupan sehari-hari ya tetap mabok, tetap semualah kelompoknya yang lama diikuti. Tapi kan gue yang penting sudah datang sama Tuhan katanya. Saudara, ini kan dunia tidak bisa membaca dia sebagai surat Kristus. Dunia hanya melihat dia ya sudah seperti biasa saja. Kalau minggu pagi keluar, orang tanya, ada teman tanya, kok aku kemana? Enggak, ke situ loh, dekat sebentar katanya. Memang gerejanya dekat sih. Ya, enggak ke situ loh, dekat katanya. Lalu suatu hari ada cerita sama ketawa-ketawa. Saya waktu itu kan saya lupa ingat tahunnya. Pokoknya waktu itu mungkin saya sering gak hadir di gereja karena tugas dan sebagainya. Terus dia cerita, tapi lu John ya, tahu, gue kalau kebaktian mesti duduknya di depan gini katanya. Terus kenapa? Gue bikin pendetanya menari katanya gitu. Jadi kalau sudah nyanyian apa? Gembira gitu, kok menari. Pendetanya duduk di depan mau enggak mau ikut menari, dia ketawa-ketawa. Ini kan nakal namanya. Di gereja pikirannya masih nakal. Saudara, ini bukan surat Kristus, ngerti ya? Dari contoh sikat ini ngerti ya? Kehidupannya mesti berubah. Sehingga jemaat di Antioquia, orang lihat hidupnya berubah semua. Oh Kristen katanya. Langsung dikasih nama baru. Kristen. Saudara, di dunia ini kita punya 3 nama.
Satu nama yang diberikan orang tua. Ini rumah Ros Hayati itu namanya siapa ya dulu ya? Ya Ros Hayati. Mungkin itu dikasih nama orang tua kan, ganti nama dulu ya. Itu nama dari orang tua. Ada nama yang kedua, nama dari masyarakat. Nama dari orang tua itu penting untuk legalitas hukumnya, pengenal dirinya. Tapi masih nama dari masyarakat itu sehubungan dengan reputasinya. Julukan dari masyarakat, sehubungan dengan reputasinya. Reputasinya baik, namanya baik. Oh Kristen katanya gitu. Tapi ada nama ketiga. Nama ketiga itu adalah nama yang Tuhan berikan. Kalau kamu setia sampai pada akhirnya, aku akan memberikan kepadamu satu nama baru. Satu nama baru, nama yang dari Tuhan. Saudara sebut nama yang baru yang dari Tuhan ini. Saudara, sekarang masyarakat menjuluki saudara sebagai apa? Itu membuktikan kita adalah surat terbuka Kristus atau bukan. Ya, julukan dari masyarakat kepada kita, itu membuktikan kita surat terbuka atau bukan. Oh si John pemabok, katanya kan gitu ya. Toh? Oh si John tukang KDRT di rumah, minggu khotbah, tapi kalau hari-hari biasa sama istri menindas KDRT. Itu kan membuktikan siapa saya. Tapi Tuhan minta supaya masyarakat melihat kehidupan kita, membaca kita sebagai surat Kristus, memberikan julukan, oh Kristen. Ya, saya banyak bertemu dengan orang-orang di Jawa Barat ini yang waktu dulu masih aktif. Dulu itu saya nggak pernah tahu loh kalau ada agama lain katanya. Ya saya di desa taunya ya itu aja agama. Ternyata setelah saya masuk di kota ditugaskan oleh pemerintah saya jadi tahu ada yang namanya agama Kristen. Ya setahu saya orangnya baik-baik juga, dia bilang sangat baik katanya. Oh puji Tuhan saya bilang ya. Ada yang namanya agama ini, ada namanya agama ini. Kenapa bisa gitu? Karena pada waktu dia masuk kota, dia bertemu dengan orang-orang Kristen dan dia lihat kok lain sendiri ya. Surat Kristus yang terbuka. Kalau teman saya tadi namanya Agung, anak gagu, tidak bisa bicara soal Tuhan Yesus. Atau Amar, ahli menyamar. Kristen tapi penampilannya pemabok. Tidak bisa gitu, saudara. Harus ada perubahan. Nah, bagaimana kita menjadi surat Kristus? Saudara, slide berikutnya. Satu, tadi surat Kristus itu bicara tentang hati. Perlu menjaga hati. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu. Melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Masalah hati nomor satu. Karena apa masalah hati? Apa yang ada dalam hati akan keluar. Ya, manusia itu adalah cerminan dari hatinya. Apa yang ada dalam hati itu akan keluar. Slide berikutnya. Ya, Matius berkata dari dalam perbendaharaan hatilah keluar segala sesuatu yang baik dan buruk. Hati Kristen keluarnya Kristen, sebetulnya harusnya gitu. Itu namanya surat terbuka. Ya, kalau enggak ya keluarnya buruk. Untung aja di sini sekarang pakai tab-tabnya tidak ditinggal di gereja ya. Kita harus tinggal di gereja nggak hilang saudara. Ini dan dia kalau jemaat segini semua bawa HP-nya bagus-bagus sudah tak tinggal di gereja aja lah gitu. Bersih ya, enggak ada HP yang ditinggal di gereja sekarang ini. Saudara-saudara, enggak bisa gitu ya. Itu Alkitabnya dibawa kemana-mana, maksudnya hatinya itu adalah hati yang baik, hati Kristus. Dan untuk itu kita perlu menjaga hati, karena dari hati itu memancar ke kehidupan. Ya, jangan takut dipoyoki orang. Aduh, kok sekarang jadi orang baik ya? Bukan orang baik, tapi Tuhan Yesus mengubah saya misalnya, begitu ya. Gue sekarang kenal Tuhan Yesus dan gue nggak tahu perbuatan gue dulu itu salah semuanya. Tapi sudah diampuni, sekarang gue mau belajar berbuat baik. Misalnya gitu, kan sederhana kesaksian itu. Ya karena itu terjadi dalam hidupku. Jadi ini bicara soal hati. Hati yang baik adalah hati yang ada firman di dalamnya.
ditulis firman. Pemazmur bilang, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau hukum Taurat itu ditulisnya di atas batu. Nah, itu bisa ditinggal di mana-mana. Ya. Tapi kalau ditulis di hati, dibawa kemana-mana. Ya, saudara-saudara, orang Kristen itu Alkitabnya kudu ada di hati juga. Kudu ada di hati juga. Ya. Caranya gimana? Kita diberikan inteligensia oleh Tuhan, bisa dihafalkan. Tapi bukan cuma sekedar dihafalkan, diperkatakan. Tapi bukan cuma sekedar diperkatakan, masuk dalam hati. Itu bagaimana bisa terjadi? Slide berikutnya. Perlu kuasa Allah. Kadang-kadang orang di Komsel bilang, ya saya juga enggak bisa. Saya juga tahu kalau enggak bisa. Tuhan juga tahu. Tapi yang membisakan adalah Allah kalau kita mau. Selama orang enggak mau, hal yang sederhana pun enggak bisa. Tapi kalau orang mau, hal yang sulit pun gampang. Sekarang sudah jadi suami, calon bapak. Waktu kecil dulu nakal ini saudara. Hal yang sederhana enggak mau. Nah, sebenarnya diajar, sandal itu kalau habis mandi dilempar kemana-kemana, ambil, bawa ke tempatnya. Saudara-saudara, itu dia bisa nangis lama sekali, nggak mau ngangkat sandal ini. Susah enggak sebetulnya? Karena nggak mau aja. Tapi sekarang enggak gitu, saudara. Karena apa? Bertumbuh menjadi dewasa. Nah, orang Kristen kan juga harusnya gitu. Bertumbuh menjadi dewasa, jangan bilang itu sih saya nggak bisa. Ya bisa kalau mau, karena ada kuasa Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya Tuhan tidak tanya bisa enggak bisanya. Ya, mau atau tidak mau. Jadi kalau tidak melaksanakan itu karena tidak mau. Hati harus yang dalam hati keluar, itulah surat Kristusnya. Bagaimana caranya? Dengan kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja di dalam siapa? Di dalam orang yang mau. Kalau orang tidak mau, kuasa Allah tidak akan bekerja di dalamnya. Namanya menolak kuasa Allah. Tuhan, saya itu mau, tapi engkau tahu saya nggak bisa. Iya, saya tahu kata Tuhan, tapi aku akan membuat kamu bisa kalau kamu mau. Kuasaku akan bekerja di dalam kamu. Dengan kuasa Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kesanggupan saya adalah pekerjaan saya, maka saya bilang saya tidak butuh Allah. Saya sudah baik tanpa Allah. Itu namanya orang murtad, menyangkal Tuhan. Tapi memang tanpa Tuhan kita tidak bisa. Di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dunia bilang pede, kamu bisa. Itu dunia bisa berbuat apa? Berbuat jahat, menyombongkan diri, mengandalkan diri sendiri. Tapi Tuhan bilang untuk hal yang rohani, hidupmu adalah hidup yang rohani menjadi surat Kristus. Kamu tidak bisa. Di luar aku. Mau melakukan. Tuhan bikin menjadi bisa melakukan. Kekuatan Tuhan. Lalu yang ketiga, ya, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Karena tidak mudah bagi kita untuk senantiasa mengikuti perintah Tuhan, apalagi untuk menjadi teladan dengan kekuatan sendiri. Ya tidak mudah. Ya, tadi saya sudah ngomong ya. Nanti kalau dengan kekuatan sendiri ya jadinya sombong lagi. Aku bisa tanpa Tuhan. Rasul Paulus dan teman-temannya tidak melihat hidup mereka sebagai pekerjaan mereka sendiri, melainkan kuasa Allah dari Roh yang menghidupkan. Kuasa Tuhan memampukan kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Kuasa Tuhan memampukan saya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan saya. Memampukan saudara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan saudara. Jadi, saudara-saudara, yang dicari adalah orang yang mau melaksanakan perintah Tuhan. Gereja yang misioner, yang memenangkan jiwa, karena anggota-anggotanya mau melaksanakan perintah Tuhan. Dan perintah itu tidak berat. Tuhan bilang, kamu diselamatkan, hidupmu berubah. Jadilah surat Kristus, biar orang tahu perubahan kehidupanmu. Gak perlu kita berteriak di pasar-pasar, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Suatu hari saya pergi bersama dengan keluarga saya. Nah,
dengan mantu saya lah. Jalan gitu, dia lihat di bawah itu belaratan itu. Rupanya ada orang habis belanja nggak dikembalikan, ya dibiarin aja di lantai. Dia lihat itu loh, kok Indomie kok tempatnya di sini, di lantai aja. Dia jongkok, dikembalikan satu persatu ke tempatnya masing-masing. Terus gue bilang, lu itu loh, ngapain katanya? Kan ada pegawainya. Terus dia jawab, apa pokoknya gini, kalau kita melihat hal yang nggak benar ya kita nggak boleh diem aja, dia bilang. Ya, nggak boleh diem aja, sudah dikembalikan. Padahal bukan dia yang berbuat. Saudara-saudara, tidak ada orang yang memuji, tapi mungkin ada orang yang melihat. Itu orang kok beda sendiri ya. Surat Kristus, beda sendirinya itu tanggap dalam situasi, bukan cuek. Satu contoh. Perlu ada contohnya dikit soalnya supaya jelas ya. Allah yang memampukan kita. Dan selanjutnya kuasa Allah memampukan kita itu melalui apa? Melalui Roh Kudusnya. Roh yang menghidupkan. Melalui Roh Kudusnya. Kuasa Allah bekerja dalam kita itu melalui apa? Melalui Roh Kudusnya. Tuhan Yesus sebagai manusia berkuasa melalui Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Kuasa Allah itu dinyatakan melalui Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan, membuat kami sanggup ya. Menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Perjanjian baru itu ya yang menyebabkan kita dikatakan sebagai orang Kristen ini kan perjanjian baru. Ya. Yang tidak tertulis yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Loh tadi katanya tertulis di dalam hati, ya maksudnya itu hukum tertulis di sini, yang tertulis di batu itu loh. Yang tertulis di kertas itu loh, itu mematikan. Orang Indonesia tahu sih kalau lampu merah enggak boleh lewat. Siapa yang enggak tahu? Tapi itu di kertas. Yang di hati, baru merah lah. Soalnya yang ngomong ini juga sering lakukan gitu. Baru merah lah. Kan kadang-kadang kagok gitu ya. Baru merah lah gitu. Saudara-saudara, beda. Kalau hukum itu di hati, ya, enggak pakai istilah baru merah lah gitu ya. Kuasa Roh Kudus yang bisa membuat hukum Allah tertulis di hati kita. Roh yang ada di dalammu itu kuat, itu besar, lebih besar dari apapun Roh Allah. Ya, jadi kita perlu roh yang menghidupkan, dengar-dengaran pada bisikan Roh Kudus. Kalau kamu benar-benar mengecap kebaikan Allah, semua orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, itu orang yang benar-benar mengecap kebaikan Allah, di dalamnya ada Roh Kudus. Dan ada kuasa bekerja di dalam kehidupan dia. Memungkinkan dia, membuat dia mampu. Ya, kuasa Allah bekerja dalam dia. Jadi kalau tertulis di batu, dia itu tidak membuat orang jadi baik. Tapi kalau di hati, itulah yang dikatakan menghidupkan. Karena merubah kehidupan. Yang tadinya surat iblis, sekarang surat Kristus. Ada satu anak, atau satu bapak, saya lupa. Dulu kalau dia pulang kerja, wah seru, seisi rumah tegang. Bahkan anak-anak kadang-kadang lari sembunyi di kolong tempat tidur. Tempat tidur dulu kan tinggi gitu ya. Lari sembunyi di kolong tempat tidur. Apalagi kalau pulang malam. Kalau pulangnya malam menjelang dini hari, istrinya sudah siap-siap aja pipinya. Jadi tempat mendaratnya tangan. Soalnya kalau kalah judi istri yang digebukin sama dia. Tapi setelah dia bertobat, surat Kristus ada dalam hatinya. Saudara-saudara, anaknya senang deket-deket dia, istrinya apalagi. Ada perubahan yang bisa dibaca orang. Lanjutkan. Jadi, apa kita sudah bisa? Belum sempurna, tapi mau melakukannya. Meskipun masih belajar untuk hidup di jalan-jalan Tuhan, belajar. Sampai kapan? Sampai mati.
Ya, kalau saudara anggap saya sudah lulus SOM bisa, lulus pelajaran Tuhan Yesus enggak bisa, lulus sekolah teologi bisa, lulus pelajaran hidup di dalam Tuhan Yesus enggak, sampai Tuhan bilang sudah cukup ya. Saya tuh selama 10 tahun yang terakhir ini sakit, tapi hidup, sakit hidup, nah mati gitu. Belum lulus saudara. Tuhan bilang, nah kamu pulang sekarang, di mana tempatmu nanti ya? Pulang balik ke bumi. Belum lulus. Jadi kalau saya pandangnya dari situ saudara, ya hidup itu harus berbuah. Belajar sampai Tuhan bilang lulus, wisudanya di surga. Ya wisudanya di surga. Ada nyanyian yang bilang, kalau kamu nanti pulang, you're not home yet. Di bumi kamu tidak disambut. Ya. Tapi kalau kamu pulang ke surga, kamu lulus. Ada begitu banyak orang menyambut kamu, ada begitu banyak malaikat menyanyikan suara kornya menyambut kamu. You're not home yet. I can still hear my Lord's voice ringing. There is someone to meet you, a choir of angels to greet you. No, my son, I didn't forget. But you're not home yet. Maksudnya, kamu itu belum pulang, belum wisuda. Tapi nanti kalau kamu pulang, kamu wisuda. Begitu banyak orang menyambut kamu. Ada paduan suara menyambut kamu, paduan suara malaikat. Aku enggak lupa kok anakku, siapa kamu. Tapi sekarang di dunia kamu disepelekan orang, kamu belum pulang. Nanti kalau kamu pulang, kamu akan menikmati semuanya. Maka kematian itu adalah hal yang indah bagi orang Kristen. Tapi jangan bunuh diri. Karena itu mulailah untuk bersaksi tentang dia. Jangan bunuh diri ini gini saudara. Saya tuh sekarang kalau makan rawon, dagingnya cuma 4 segini tuh. Kenapa? Karena saya nggak mau bunuh diri. Dokter bilang, Johnny, katanya, ini kalau kayak gini ini nggak boleh makan daging. Kalau makan daging cuma boleh suwir-suwir saja. Berapa banyak dok? 0,8 gram per kilogram berat badan. Berat badan saya 70 km, jadi berapa? 70 gram. 70 kilogram. Coba boleh makan 0,8 kali 70, 56 gram. Itu berapa kali makan dok? 1 hari gitu ya. Jadi kalau makan rawon itu kadang 3, kadang 4 segini aja. Saya bersyukur, saya masih bisa minum kuahnya. Soalnya kuahnya dibilang, bukan bilang nggak boleh, berarti masih boleh makan asin. Saya nggak mau diri, saudara. Jadi masih itu. Nah, saya kembali ke sini. Ya, kematian itu indah, tapi jangan bunuh diri. Maksud saya itu gitu. Ya, dia bilang, saya enggak apa-apa ini. Dokter bilang saya enggak boleh makan, tapi saya enggak apa-apa. Nanti tahun depan saya cuci darah, saudara pusing lagi nanti. Jemaah gembalanya sakit lagi. Ya, melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan apabila kita kurang mampu, mintalah kekuatan Roh Kudus yang menghidupkan kita. Jadi setiap pagi, Tuhan tolonglah saya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sudah doa gitu belum tentu bisa, saudara. Katakan belum tentu bisa. Masih gagal lagi. Apalagi kalau mobil parkir di muka pintu rumah, waduh, di Jalan Raja Wali ramainya segitu, saya mau masuk, masih tunggu orang pindah mobil dari muka pintu rumah, di belakang macet, di muka macet, walah. Sewot sayanya. Gagal lagi. Belum bisa, tapi ayo kita belajar. Surat terbuka untuk Kristus. Orang baca, oh ini orang Kristen, gitu ya. Caranya hati dijaga. Di dalam hatinya itu ditulisnya firman Tuhan. Apa yang ada di hati keluar, orang lihat. Bagaimana bisa? Dengan kuasa Allah, jangan bersandar pada kekuatan diri sendiri. Kuasa Allah bekerja begini dalam kita melalui Roh Kudusnya. Kenapa? Karena kamu orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayanya sungguh-sungguh, ada Roh Kudus dalam kamu. Dengar suaranya, Allah memampukan. Saudara, saya harap saudara paham, Tuhan memberkati saudara. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Singer, song leader, mari maju ke depan. Nyanyikan nyanyian yang disiapkan. Saudara yang melayani perjamuan kudus, saya undang ke depan.
Mari jemaat, kita tutup mata di hadapan hadirat Tuhan, lipat tangan, kita berdoa. Silakan nyanyi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara-saudara, arahkan hati kepada Tuhan. Ingat kebaikannya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, terima tubuh dan darah Kristus. Bapa di surga, Engkau tahu mengenal kami, anak-anak-Mu, satu persatu. Dan kami pada saat ini mau masuk dalam perjamuan kudus, satu hal yang Kau perintahkan, kami terima roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu, agar kami mengingat selalu akan kebaikan-Mu, agar kami mengingat selalu akan korban-Mu, agar kami menghargai semuanya itu, memberitakan kematian-Mu, misioner, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, silakan terima roti dan anggur ini, yang Tuhan Yesus katakan, inilah darahku dan tubuhku, inilah tubuhku dan darahku. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Mari kita berdiri sama-sama. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini tetap roti ya, tapi saudara pandang sebagai tubuh Kristus. Sebab Tuhan Yesus berkata begini. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Di situ Rasul Paulus menuliskan perkataan Tuhan Yesus seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, perhatikan ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya diserahkan bagi kita, dihancurkan bagi kita. Di dalam firman-Nya dikatakan, supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu dipulihkan. Dengan iman pada Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perjanjian apa? Perjanjian di mana Tuhan bilang, kamu menjadi anak-anakku. Anak yang sah. Anak yang sah. Perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya ulangi lagi, perjanjian baru. Kamu adalah anak-anak Allah. Karena dosa-dosamu sudah diampuni oleh darah Yesus. Dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Pandang darahnya Yesus yang darahnya dicurahkan di Golgota. Kita minum dari cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berharga di mata Tuhan. Darahmu memeteraikan kami. Dibeli dengan harga tunai menjadi milikmu. Kami anak-anakmu. Kami bersyukur untuk kebaikanmu. Dari anak-anak kebinasaan menjadi anak-anak Allah dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, hamba mohon, bekerjalah di dalam kami jemaat Tuhan, baik yang ada di sini, yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, yang di rumah-rumah, yang mengambil perjamuan kudus ini, mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bekerjalah Tuhan, dengan kemurahan-Mu yang besar, dengan kasih sayang-Mu yang selalu baru setiap hari. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Yang sakit disembuhkan. Amin. Amin. Oh Tuhan, yang berdosa Kau ampuni. Kami bersyukur kepadamu. Yang lemah Kau kuatkan. Yang terikat Kau bebaskan. Oh Ramatakana ya ralamasyaka takana ya ralamasaka lamatakana ya ralamasyaka. Kinamu ralamasyaka takana ya ralamasaka lamatakana. Oh Tuhan Yesus, sekiranya Roh-Mu bekerja di dalam kami. Kami mau jemaat-Mu ini Tuhan, terbuka hatinya untuk pekerjaan Roh-Mu. Hari ini dan seterusnya, sebagai surat Kristus yang terbuka bagi dunia. Dunia melihat kami, melihat kebaikan Tuhan, melihat Engkau hidup. Ya Tuhan, dan mereka tidak bisa membantah bahwa Kristus Tuhan, Kristus Raja, Kristus Anak Allah, Kristus Tuhan kami.
Kami bersyukur. Dan pada pagi hari ini Tuhan berdoa buat hamba-hambamu yang dalam keadaan sakit di rumah, lawatlah mereka. Kuatkan dan sembuhkan Tuhan. Teristimewa pada pagi hari ini mereka mengikuti secara online, mereka mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saudara-saudara dipulihkan dan dikuatkan kembali. Dipulihkan, disembuhkan. Kami berdoa Tuhan, buat semua saudara-saudara ini yang telah memberikan persembahannya dalam perbenaran rumah-Mu, sehingga pelayanan bisa berjalan terus dengan sampai pada hari ini. Baik yang dimasukkan dalam peti persembahan di gereja ini, peti persembahan dan perpuluhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Begitu juga dengan saudara-saudara yang mentransfer persembahannya lewat rekening bank. Tuhan, kiranya semua persembahan ini sukarela Kau berkati dengan persembahan sukarela, persepuluhan Kau berkati dengan berkat persembahan persepuluhan. Setiap orang tidak kehilangan berkatnya karena memberikan untuk Tuhan dengan suka hati dan sukarela. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, kiranya saudara-saudara ini tetap teguh di dalam iman. Di tahun yang akan datang bertumbuh dalam imannya kepadamu, makin bertumbuh menjadi kuat dan segar di dalam Tuhan. Berkat-Mu kiranya melingkupi saudara-saudara yang berulang tahun ini. Kami berdoa Tuhan buat lingkungan Villa Kecapi Mas. Kami beribadah di tempat ini. Mereka memberikan kepada kami keluasan dan kami kiranya ya Tuhan Kau jamah menjadi berkat bagi lingkungan ini. Tapi lebih dari itu, Engkau memberkati lingkungan Villa Kecapi Mas ini dan juga lingkungan Katiasa Baru. Berkati dan tolonglah kami semuanya. Berterima kasih bahwa keadaan bangsa kami dilaporkan membaik, sehingga wabah corona ini sudah menjadi begitu berkurang. Kami bisa lebih bebas lagi dalam beribadah dan melakukan aktivitas kami, diberkati dan menjadi berkat. Kau bekerja ya Tuhan lebih lanjut di Indonesia dengan mujizat-Mu, sehingga bangsa kami pun tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa lain, bisa mengatasi pandemi corona ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa supaya Engkau sendiri memberkati setiap saudara yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun onsite di rumah mereka masing-masing. Kau berkati dan sertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati pekerjaan mereka, baik pekerjaan mereka di rumah maupun di luar rumah. Berkati keluar masuknya, diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan. Lawatlah jemaat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan pada akhirnya saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang mencurahkan kasih karunia-Nya atas saudara. Kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara dan persekutuan dalam Roh Kudus mengikat kita semuanya, menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Saudara, baik yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing. Sampai ketemu dalam ibadah berikutnya.